Baik, saya Nadia Belfasya Putri dengan NIM G1E12505. Saya dan teman-teman saya kelompok 3 telah berdiskusi mengenai permasalahan yang ditemukan dalam interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, tablet, kapsul, dan injeksi. Nah, pada awalnya saya telah menemukan jurnal yang berjudul Research Article. Jurnal ini bernama Drugs Excipients Compatibility Study Stroke a Novel Vial Experimental Setup a Benchmark Study yang telah berindeks Q2. Pada jurnal ini, saya telah mengangkat permasalahan yaitu bagaimana penggunaan laktosa sebagai pengisi eksipien dalam tablet atau kapsul dapat menyebabkan reaksi Maillard dengan obat yang memiliki gugus amina sehingga menurunkan stabilitas obat selama penyimpanan. Lalu saya mendapatkan jurnal jawabannya atau jurnal pembandingnya, yaitu nama jurnalnya adalah Review atau Seminal Review yang berjudul A Comprehensive Review of the Maillard Reaction in Solid Pharmaceutical Dosage Form Focus on Lactose yang telah terindeks Q1. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa di antara berbagai interaksi kimia, reaksi Maillard sangat penting dan sering ditemui, terutama terjadi antara eksipien gula reduksi, misalnya laktosa, glukosa, maltosa, dan API yang mengandung gugus amino. Reaksi ini tidak hanya dapat menyebabkan degradasi API dan pembentukan pengotor, tetapi juga sering disertai dengan perubahan warna yang terlihat dan bahkan produksi spesies beracun, sehingga sangat membahayakan stabilitas, keamanan, dan khasiat terapeutik produk farmasi. Namun, sebagai gula reduksi, laktosa berpotensi mengalami reaksi Maillard dengan struktur amino dalam API yang mungkin menyebabkan degradasi API, perubahan warna, pembentukan pengotor, atau bahkan deaktivasi. Pada Mona Jamzadeh et al. Meneliti reaksi Maillard pada tablet baclofen laktosa yang disimpan pada suhu berbeda, 30, 40, 50, dan 60 derajat Celcius selama 6 bulan dan mengamati bahwa perubahan warna tablet menjadi lebih jelas pada suhu yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa peningkatan suhu secara signifikan mempercepat reaksi Maillard. Di gambar ini dijelaskan pada eh, adanya perubahan warna pada tablet dengan temperatur tertentu, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, tablet ini berwarna krim atau putih kekuningan karena mereaksi Maillard ini masih sangat lambat. Pada suhu 40, tablet mulai berubah menjadi kuning muda karena menandakan bahwa awal terjadinya reaksi antara laktosa dan gugus amina obat. Pada suhu 50 derajat Celcius, warna tablet berubah menjadi coklat muda karena reaksi Maillard semakin meningkat dan mulai terbentuk degradasi produk. Pada suhu 60 derajat Celcius, tablet menjadi coklat tua yang menunjukkan bahwa reaksi Maillard berlangsung lebih lanjut sehingga stabilitas obat dalam sediaan tablet itu menurun. Lalu pada obat psikotropika yang umum digunakan yaitu alprazolam, selama studi stabilitas formulasi tabletnya ditemukan bahwa setelah penyimpanan pada suhu 75 derajat Celcius dan kelembaban relatif 40% selama 6 bulan, muncul pengotor degradasi asam triazolaminquinolina bersama dengan pengurangan terukur pada alprazolam. Perubahan ini disebabkan oleh reaksi Maillard antara alprazolam dan eksipien laktosa.
Mereka juga menemukan bahwa laju pembentukan pengotor dan degradasi bahan aktif meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan suhu dan kelembapan. Dibandingkan dengan suhu tinggi saja, kelembapan tinggi tampaknya lebih kuat mendorong reaksi Maillard. Selanjutnya, eh, pada gambar ini, yaitu gambar struktur yang menunjukkan mekanisme awal reaksi Maillard antara laktosa sebagai eksipien dengan obat yang memiliki gugus amina. Laktosa itu merupakan gula reduksi yang memiliki gugus karbonil reaktif pada karbon anomerik sehingga dapat mengalami mutarotasi antara bentuk alfa laktosa dan beta laktosa. Gugus karbonil bebas tersebut memungkinkan terjadinya reaksi dengan gugus amina primer dari zat aktif obat. Pada tahap awal reaksi, pada tahap awal reaksi gugus amina dari obat menyerang gugus karbonil. Menyerang gugus karbonil pada laktosa sehingga terbentuk basa Schiff melalui reaksi kondensasi yang disertai pelepasan molekul udara H2O. Senyawa ini kemudian mengalami penataan ulang Amadori yang menghasilkan produk yang lebih stabil. Proses tersebut merupakan tahap awal reaksi Maillard yang dapat menyebabkan degradasi zat aktif, pembentukan impuritas, serta perubahan warna pada sediaan farmasi. Kesimpulannya, laktosa itu merupakan eksipien pengisi yang sangat umum digunakan dalam sediaan tablet dan kapsul. Namun, karena laktosa termasuk gula, produksi senyawa ini dapat bereaksi dengan gugus amina pada zat aktif obat melalui reaksi Maillard. Reaksi tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam sediaan farmasi, seperti degradasi zat aktif, pembentukan pengotor, perubahan warna pada tablet, serta penurunan stabilitas obat selama penyimpanan. Selain itu, proses reaksi Maillard dapat berlangsung lebih cepat apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu yang tinggi, kelembaban yang meningkat, serta lamanya waktu penyimpanan sediaan farmasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Eh, saya akhiri. Terima kasih.